jadi kali ini gue pengen ngajak kalian menikmati sore-sore di kota Jakarta. Bukan Jakarta sih, tapi Depok, menggunakan motor chopper ini. Dan nanti gue akan menjelaskan pro kontra atau lu sebelum beli motor chopper itu alangkah lebih baiknya seperti apa. Jadi oke, let's go, kita gas aja ya. Ini berhubung keburu gelap, jadi kita langsung jalan aja deh. Nah, gue pengen ngasih tahu dulu nih ke kalian nih. Jadi motor chopper tuh ada yang pakai electric start, ada yang pakai engkolan doang kayak gitu. Nah, jadi kita harus nyala dulu. Nah, seperti itu. Terus kalian jangan bingung nih, ini koplingnya mana, rem depannya mana. Motor chopper itu bener-bener identik dengan kebebasan. Jadi kopling gue tuh kopling kaki kayak gini. Terus abis itu remnya cuma rem belakang doang, rem kanan. Jadi emang bener-bener bisa dibilang tidak safety lah. Cuman emang ya buat pakai motor gini nggak harus yang ngebut-ngebut gitu. Emang buat nyantai aja gitu. Oke, let's go, kita jalan ya. Nah, ini pemandangannya kalau seandainya lu tuh naik motor chopper kayak gitu. Jadi nggak ada rem, koplingnya di kaki. Terus habis itu ya sebenarnya plus minus aja nih kalau kalian main motor chopper kayak gini tuh nggak bisa yang terlalu apa ya, rasanya tuh sempurna kayak motor pabrikan tuh nggak bisa. Secara handling atau mungkin secara apa ya, pengereman dan segala macam pasti akan ada-ada aja gitu permasalahannya. Karena ya gue bilang tadi, motor ini tuh buat pembuatannya pakai tangan manusia sendiri, bukan pakai mesin, maksudnya handmade gitu loh. Jadi kayak tingkat kerapihan motornya itu juga sangat ngaruh, senter atau enggak motornya juga ngaruh. Jadi itu emang bener-bener kalau lo mau mendapatkan motor chopper atau motor custom yang sempurna, emang budgeting lo tuh emang harus yang oke gitu. Kalau datang ke bengkel yang bener-bener jago kayak gitu anggapannya. Kenapa? Sebelah kiri aja. Ada lagi nggak sih sebelah kiri? Hah? Sebelah kiri ada lagi nggak? Contoh kecil adalah barusan tuh teman gue si Bintang, dia nyari bengkel buat nyari per. Karena emang ada aja tiba-tiba motornya pernya hilang. Nah, itu pernya tuh per buat stabilizer gitu loh. Stabilizer yang di dekat rantai itu hilang, jadinya dia mau nyari ke bengkel. Jadi kayak perintilan-perintilan kecil tuh kadang ya ngaruh gitu loh. Jadi kita akan bahas nih ya, apa namanya, gue nyari tempat melipir dulu deh. Kita bahas budgeting berapa nih bikin biaya motor chopper yang ideal sama yang bagi gue tuh di mata gue tuh tidak terlalu enak gitu loh. Yang gue maksud nih, stabilizernya tuh kayak pernya tuh harusnya kan ini agak narik gitu kan. Nah, ini tuh hilang dia pernya, dan itu ngaruh. Hah? Enggak ngomong konten gue, cok. Nggak ada gimana? Ya udahlah, nggak usah make, langsung UI aja ya. Hah? Langsung UI ya. Yaudah, ayo gas. Nah gitu tuh, liku-likunya adalah kalau saya di bengkel tidak ada gimana. Karena kan emang motor-motor kayak gitu harus yang bikinnya gitu, yang ngerti pernya ukuran segimana. Aduh. Ini masuk gigi satu kayak gini. Nah, muter. Jadi kalau muter kopling kaki ya mau nggak mau kaki kiri lu nggak boleh turun. Jadi sangat tidak disarankan sih kalau untuk lu pengen motor buat daily pakai motor chopper kopling kaki ya gitu ya. Itu nggak worth it banget. Jadi jangan. Baru juga bahas anjing. Baru juga bahas motornya apa? Mogok. Ada orang barusan bilang, mogok, motor mogok. Kenapa dah? Ngajlok. Kempos banget. Lu duluan dah. Lu duluan.
beluk-beluknya tuh permasalahan motor lu apa dan lu benerin itu tuh tetap bisa gitu loh. Oh, dia koplingnya juga di tangan. Lu bayangin aja nih kalau seandainya gue di Jakarta terus pakai kopling kaki, motor custom begini, repot dengan tangki kecil kayak gini. Ini kan juga ya sebenarnya relatif aja sih, kalau motor custom tuh ada yang tangkinya gede, tangkinya kecil. Kalau gue tangkinya kecil tapi tangkinya tuh gue cuma dapet di 2 liter. Gue dapet tangki cuma 2 liter doang. Ya lah untuk motor 200 cc kayak gini terus tangkinya 2 liter mah termasuknya kecil. Jadi kayak ya nasib aja gitu, motor kayak gue mau nggak mau harus isi bensin terus. Ya walaupun terkadang motor chopper tuh agak nyebelin dan nyusahin gitu, tapi dia tuh punya daya tarik sendiri gitu. Yang dimana tuh lu liatin aja, maksudnya bentuknya unik. Terus habis itu juga kalau lu suka motor-motor yang emang bentuknya unik kayak begini, lu akan merasakan kesenangannya wow banget pakai motor chopper gitu loh. Nah itu pribadi gue kayak gitu. Jadi tuh kayak lu ada kebanggaan sendiri gitu lu naik motor chopper. Terus habis itu juga pakai motor kayak gini apa? Pasti lu diliatin sama orang-orang. Itu udah pasti orang pada nengok dan segala macem. Itu udah pasti. Kan beli kopi-kopian dulu karena di dalam UI itu nggak ada jual kopi. Ada sih, cuman maksudnya kayak beli di warung aja lah. Nih, jadi ini perawakannya nih motor kayak gini tuh ya fine-fine aja. Kenapa tadi motor lu? Kenapa tadi motor lu? Apa pas nanya gua lupa ngoper gigi. Gar, lu tuh dia ada orang kayak gini tadi. Bang, temennya mogok gitu. Kayak gitu tadi. Iya, Cok. Temennya mogok gitu. Oh iya, siap. Makanya gua balik lagi. Nah, karena kita udah beli kopi untuk ngopi-ngopi nyantai buat kita nanti sambil ngobrol-ngobrol ya jelasin. Kita nyalakan dulu motornya. Perpaduan yang tepat kan, kayak maksud gua lu jalanan santai, ada pohon-pohon kiri kanan sejuk, terus motor chopper, oh cocok banget, jalanan juga oke. Makanya nggak tau kenapa gue tuh seneng aja gitu kalau ke UI, karena kan gue emang deket juga kan dari rumah ke UI. Soalnya kalau seandainya gue ngonten di Jakarta tuh gue males gitu, mau macet-macetnya gitu loh. Kalau di sini tuh paling bener, enak, nyantai, orang lari, fresh gitu loh bawaannya. Kalau gue juga yang malesin adalah ya gue nggak masalah sih kopling kaki gitu kan, cuman yang gue malesin tuh ya kalau Jakarta tuh macetnya tuh nggak ngotak gitu. Gimana Ces? Kira-kira tertariknya buat motor chopper? Habis ini kita bahas nih nanti pembahasan tentang motor chopper, kayak pro kontranya tuh apa sih gitu loh. Sebenarnya menurut gue ya kalau untuk lo dari segi kenyamanan itu tuh pasti akan lebih banyak apa kontranya, jujur kalau dari segi kenyamanan ya. Ntar gue bikin pro-nya apa, kita bahas. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol di sini, friend. Kan enak gitu, maksud gue kita sambil nyantai ngeliatin orang-orang pada lari, kita motoran. Maksudnya kita bahas motor chopper gitu. Nah, enak nih kayak gini nih. Tuh, ya kan? Maksud gue better lah dibandingkan lo di pinggir jalan di kota Jakarta. Oh, enggak, gue sih jujur kayak gini kan enak nih. Nah, oh, terus kita matiin motornya. Nah, kita pandang nih motornya nih. Nah, ini dia. Ini teman gue juga nih, dia nih. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang tadi. Kan tadi udah gue sebut lah ya, kontra-kontranya itu seperti apa main motor custom kayak gitu. Sekarang kita akan membahas yang pro-nya gitu loh. Maksudnya kayak apa sih yang lu dapetin kalau lu main motor chopper custom gitu loh. Nah, jadi ini apaan nih? Oh, kotor. Jadi tuh motor chopper kalau lu misalnya penasaran gitu untuk budget harga berapa. Oh, kita bahas budget dulu deh.
Jadi kalau untuk bikin budget motor chopper itu bener-bener yang harganya tuh relatif banget menurut gua. Jadi lu kalau bahkan mau nyari second di Facebook punya orang, bahkan kayak orang ada aja gitu yang jual 5 juta, 10 juta tuh ada aja. Cuman kalau lu bikin yang emang proper, terus habis itu udah finishing, udah sama krum-krum dan segala macem, hitung-hitungannya pas center atau enggak rangkanya, itu lu harus memang datang ke bengkel custom kayak gitu. Nah untuk range harga, let's say lu mau yang rapi, terus habis itu yang udah sama krum-kruman, itu gue bisa katakan di atas 25 juta. Itu udah paling minim banget, berminim banget. Tapi kalau seandainya gue cek sih rata-rata masih di atas 30-35 ya. Kalau lo emang pengen bener-bener dapet yang bagus gitu loh, yang udah krum-krum segala macem. Dan itu tergantung bengkel juga. Bengkel mana yang dibuat, ternama atau enggak, ya semakin ternama akan semakin pricey dan akan semakin bagus kayak gitu. Jadi ada beberapa emang bengkel-bengkel yang udah ternama gitu, ya dia nggak akan mau naruh harga yang murah kayak gitu. Tapi kalau gue bisa menyarankan, lu kalau seandainya pengen misalnya motor kayak ini nih, bikin sem custom kayak gitu, itu dia tradisional, apa sih namanya? Motornya tuh ada sebutannya style tradisional, ada Frisco, terus habis itu ada Japanese style, ada banyak kayak gitu. Nah ini contoh juga nih, ini motor basicnya Scorpio. Dia Scorpio, cuman ini belum di finishing, jadi kayak apa sih namanya, warnanya nanti tinggal dipilih lah kayak gitu. Ini mau dicek dulu pakai jalan apakah udah ada trouble atau tidaknya, nanti baru kalian finishing kayak gitu. Jadi kalau main motor chopper, misalnya kalian motornya udah bisa dijalanin, kalian pakai dulu jalan sebulan. Kalau udah dipakai jalan sebulan gak ada trouble kenapa-napa, baru lu repaint. Jangan lu udah baru jadi langsung repaint kayak gitu. Kenapa? Karena takutnya nanti tiba-tiba ada yang bermasalah segimana udah di repaint gitu, jadi sayang banget. Terus habis itu ya sebenarnya motor kayak gitu motor nyusahin kayak gitu. Kenapa? Karena kan ini motor buatan tangan gitu kan, buat handmade, buatan orang gitu. Jadinya pasti akan ada aja gitu trouble dikit-dikit atau trouble besar kayak gitu. Pasti perawatannya akan lebih ekstra. Dan kalau kalian emang mau main motor kayak gini, harus udah apa ya, lo harus udah bisa bertanggung jawab gitu atas pilihan lo. Nah yang tadi gue bilang nih, ini koplingnya di kaki tuh. Lu bayangin aja nih, koplingnya di kaki, ganti gigi di sini nih, tangan, pakai tangan kiri. Ya gimana nggak repot? Repot kan pastinya. Terus habis itu juga apa ya? Oh ya bang, misalnya kalau seandainya gue mau pakai mesin SR400, pakai Harley XS6,5, ya pokoknya relatif lu mau pakai mesin apa juga bisa, R25 pun juga bisa, 4 silinder pun juga ada gitu. Nah itu budgetnya akan lebih mahal lagi kayak gitu. Bahkan gue pernah denger aja kalau lu memang pengen pakai mesin-mesin Harley yang let's say ini yang mesin-mesin Harley tahun 36, knuckle head, pen head, itu tuh lu harus nyiapin ya kurang lebih 500 juta tuh ada kayak gitu. Tapi kalau let's say kalau untuk mesin-mesin kayak Sportster, ya Harley yang Sportster tuh masih banyak lah, nggak yang terlalu kolektor item banget, itu bisa lu dapetin kalau bikin range harga ya 150 juta sampai 250, tergantung bengkel kayak gitu. Jadinya kalau lu pengen yang basic-basic yang kayak motor-motor 250 cc ke bawah, kayak ini kan 200 cc, ini 225, ya itu masih bisa di range 25 juta sampai ya relatif lah 60-70 masih ada lah, tergantung bengkelnya gitu. Terus untuk prosnya, nah menurut gua lu kalau seandainya emang main motor chopper kayak gini, lu kontenin sih kayak gue contohnya. Karena apa? Karena engagementnya itu kalau untuk lu ngonten pakai motor kayak gini, itu orang bener-bener orang tertarik gitu lah. Soalnya kan motor-motor unik gitu kan. Terus habis itu yang kedua, lu akan menemukan jiwa lu sendiri gitu. Jadi kayak lu akan lebih sayang sama motor lu. Kalau ada motor kenapa-napa, lu akan ngerawat sendiri, lu akan ngerjain sendiri gitu loh. Nggak yang melulu harus datang ke bengkel. Karena motor-motor seperti ini akan bisa diakalin gitu dengan cara otak kita sendiri. Misalnya contoh, kayak misalnya contohnya waktu itu gue sempat patah nih ininya nih, motor jatuh bego. Ya gue mau nggak mau apa, waktu itu ngakalin gue pakai kabel tis, pakai kunci L, jadi seenggaknya itu ada tumpuan. Dan ujung-ujungnya emang gue datang ke bengkel, cuman ya bengkel custom, jadi kayak dilas-las lagi, dibenerin lagi lah anggapannya kayak gitu. Terus kalau untuk surat menyurat gimana? Nah tergantung, ada beberapa emang yang bengkel tuh udah nyediain udah sama nomor rangka, sama surat STNK, BPKB itu lengkap kayak gitu. Jadi kalian tinggal nambahin plat aja, naruh plat dan segala macem gitu. Cuman rata-rata kalau bisa gue bilang motor-motor seperti itu 60% tuh ya nggak ada suratnya lah. Karena buat apa juga motor kayak gini ada surat, nggak ada spion, knalpot juga sampai atas kayak gitu. Terus habis itu juga apa ya, males aja gitu gak sih kalau misalnya pakai surat. Karena motornya dipakai juga paling seminggu sekali buat kalian ngopi-ngopi deket rumah atau segala macem. Jarang lu
motor-motor custom dipakai untuk harian kayak gitu. Jadi ya menurut gue, tapi saran gue sih tetap akan ada suratnya gitu. Jadi kalau lu kenapa-napa tenang gitu. Nah, kalau gue surat ada, nomor rangka pun juga ada nih. Gue selalu naruh STNK gue di sini biar aman. Terus untuk tingkat safety-nya gimana tuh bang? Ya tingkat safety, ya lu sebenarnya naik motor kayak gini tuh nggak akan ada safety-nya karena rem cuma di belakang doang. Gue pernah kejadian lagi touring Sukabumi, ringnya itu panas, jadinya apa nggak pakem. Dan ujung-ujungnya apa? Ngerepotin diri lu sendiri. Lu harus nunggu ini dingin dulu, nyiram pakai air dingin dan segala macem. Ya kalau bisa dibilang untuk safety atau tidaknya, terus rasanya enak atau enggak, untuk nyaman dikendarain atau tidak, ini sangat amat tidak enak untuk dikendarai dibandingkan dengan motor-motor lu kayak contohnya ya Beat, Vario dan segala macem kayak gitu. Ini gue bahas chopper ya. Kalau British mungkin motor-motor konsep British tuh masih agak enak lah ya untuk dibawa touring dan agak jalan jauh. Tapi kalau motor-motor kayak gini bikin sakit pinggang. Kenapa bikin sakit pinggang? Karena itu nggak ada shocknya. Tuh, ini full besi. Tuh, ya kan? Cuman shocknya cuman ada di depan mesin doang. Dia cuma ngandelin di depannya doang, kayak gitu. Belakang nggak ada. Ya makanya orang banyak yang bilang kalau main motor chopper pinggangnya tuh sakit karena di belakang nggak ada shocknya. Dan akhirnya orang-orang ngakalinnya adalah dengan cara bannya dikempesin biar supaya ada rebounds-nya gitu loh. Nah, jadi seperti itulah pembahasannya. Kira-kira kalian tertarik atau enggak? Dan ini menurut gue untuk lu memikirkan dulu setelah nonton video ini, lu mikir dulu tuh, udah siap belum untuk main motor custom seperti ini? Karena pasti akan ada lika-likunya gitu. Tergantung dari perawatan lu, membuat seperti apa atau enggak. Jadi saran gue, kalau lu emang mau banget tapi budget lu masih minim, saran dari gue tabung dulu aja. Jadi biar lu nggak kerja dua kali atau 3 kali gitu loh, kayak buat ngebenerin sesuatu. Karena kalau seandainya emang bengkel yang lu dibikin di bengkel lu itu proper, dia nggak akan kenapa-napa, insya Allah kayak gitu. Nah seperti itulah pokoknya pembahasan kita. Kira-kira kalau kalian ada yang ingin ditanyakan di komentar, tanyain aja. Atau nanti lumayan kalian tanya soal apapun, nanti gue bikinin kontennya gitu biar bantu ngejelasin buat kalian. Kayak gitu guys.